Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, faya ummata Muhammad, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, fadhkuruni adhkurkum waskuruli wa la takfurun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia, Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita umatnya kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya baca dalam muqaddimah, fadhkuruni adhkurkum waskuruli wa la takfurun. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pun Allah akan berzikir kepada kita, bersyukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, segala macam nikmat, dan kita diperintahkan untuk tidak mengingkarinya, bahwa apa yang kita dapati dalam kehidupan ini semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perintah zikir, tentu kita harus tahu dulu apa definisi zikir. Dalam arti bahasa, zikir itu adalah ingat kepada Allah. Lawan ingat artinya lupa. Jangan sampai kita ini melupakan Allah. Kalau kita ingat terhadap Allah, maka pun Allah akan ingat kepada kita. Sebaliknya, bila kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa terhadap kita. Zikir dalam arti tasawuf adalah proses komunikasi
antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar selalu ingat dan patuh terhadap perintahnya. Saya ulangi lagi, definisi zikir dalam arti tasawuf adalah proses komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala agar selalu ingat dan patuh terhadap perintahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau zikir itu adalah proses komunikasi, usaha berbincang antara seorang hamba dengan Allah. Kalau zikir itu adalah proses usaha komunikasi, lalu macamnya bagaimana? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh yang harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim, petunjuk buat kita manusia, bahkan petunjuk pula buat kita orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak dalam Al-Quranul Karim diajarkan oleh Allah untuk senantiasa kita ini ingat terhadap Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Allah ajarkan bagaimana agar kita selalu ingat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, aqimis sholata li dzikri, inilah yang harus kita bawahi. Dirikan salat untuk mengingat aku. Salah satu bagaimana kita untuk tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dan patuh atas perintahnya, maka dirikanlah salat. Jangan tinggalkan salat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terlebih-lebih salat ini adalah perintah ibadah yang langsung perintahnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat merupakan satu ibadah yang luar biasa, nilai pahalanya luar biasa, tingkat ketakwaannya luar biasa, komunikasinya dengan Allah. Ibadah yang perintahnya tidak melalui perantara malaikat Jibril, perintahnya langsung Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jikalau kita memahami kita perlu untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jaga ibadah salat kita. Dikala kita sudah mulai bertakbir sampai nanti akhir salam,
Hadirkanlah dalam hati kita Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang berzikir, zikrullah, mengingat kepada Allah, patuh untuk perintahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur pula kita memperoleh seorang nabi yang dijunjung tinggi akhlaknya oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti akan tidur lagi, disuruh kita dibimbing untuk tetap ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat matahari akan terbit, di saat kita akan beraktivitas, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk zikrullah. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat subuh. Di saat siang hari kita beristirahat dari pekerjaan kita, diingatkan pula, dibimbing kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah salat zuhur. Di saat sore hari, di saat kita sedang menghitung hasil keuntungan kita, menghitung hasil pekerjaan kita, menghitung reputasi apa yang kita lakukan di hari itu, diingatkan pula, dibimbing kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk zikrullah. Laksanakanlah, dirikanlah salat asar. Di saat matahari akan terbenam, dibimbing kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap selalu ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah ibadah salat, yaitu salat maghrib. Dan dikala kegelapan datang, di saat kita akan beristirahat untuk tidur, dibimbing pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah. Dirikanlah salat, yaitu salat Isya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memahami salat merupakan ibadah yang luar biasa. Zikrullah, komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di saat kita takbir sampai kita ini salam, jangan sampai mulut kita ini berzikir tapi hati kita ini lalai. Mulut kita berzikir tapi hati kita masih memikirkan dunia, memikirkan proyek dan lain sebagainya. Jikalau kita tidak mampu di saat kita melakukan ibadah salat, lalai dari ibadahnya, tetap kita ini zikir tapi hati kita lalai, maka kita akan termasuk kelompok yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang mengerjakan salat. Salat tapi celaka. Kenapa? Karena salatnya lalai, salatnya lupa, dia tak ingat bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu tetap ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah telah mudahkan untuk kita akan Al-Quranul Karim. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Fahal min mudzakir, apakah engkau telah mempelajarinya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, zikir adalah proses komunikasi kita antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kita berzikir kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada kesulitan
dalam Al-Quranul Karim Allah telah menggampangkan, Allah telah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah aku mudahkan pada Al-Quranul Karim untuk mengingat aku. Tidak ada kesulitan bila mana kita mau mempelajarinya. Karena itulah wahai kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dalam hidup pasti kita punya tujuan. Tujuan kita dalam hidup ini tak lain yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang kita minta, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bebas dari api neraka jahanam. Komunikasikanlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh kebaikan dunia, memperoleh kebaikan akhirat, terbebas dari api neraka jahanam. Maka Allah turunkan Al-Quran, banyak kemudahan-kemudahan bila mana kita mau mempelajarinya. Karena itu wahai kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, fafirru ilallah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mengerti Al-Quran adalah kemudahan buat kita menuju kebahagiaan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita menyadari kebodohan kita akan Al-Quranul Karim, jangan sampai kebodohan kita sebagai orang tua ini diwariskan kepada anak dan keturunan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sabdanya, alimu auladakumul Quran fa innahum ya'isuna fi ghairi zamanikum, didiklah, bimbinglah anak-anakmu Al-Quranul Karim, karena mereka akan hidup bukan pada zaman kita sekarang ini. Kalau zaman kita sekarang ini ilmu pengetahuan begitu hebatnya, ujian, cobaan begitu hebatnya, fitnah begitu hebatnya, lalu bagaimana nanti anak-anak kita tumbuh dewasa 20 tahun yang akan datang, pasti akan lebih besar lagi ujian yang akan mereka hadapi. Karena itulah bimbing anak-anak kita Al-Quranul Karim. Kebodohan yang kita miliki jangan diwariskan kepada anak dan keturunan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat saya sampaikan dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk tetap selalu dapat berzikrullah, ingat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagusnya ibadah salat kita, bagusnya kita mempelajari Al-Quranul Karim dengan harapan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada biwa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairati wastanibu anisayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu arba'ati khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa la baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum wa ud'u yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.